Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan juga dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'dawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uthma yaumal qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 168. Halaman 168 baris ke-10. Baris ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min zalika, dan di antara hal itu, maksudnya hal itu adalah surat-surat, ayat-ayat yang dijelaskan keutamaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara ayat-ayat dan surat-surat yang dijelaskan keutamaannya oleh Rasulullah adalah qiraatu suratid Dukhan, membaca surat Ad-Dukhan. Jadi membaca surat Ad-Dukhan itu ada keutamaannya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qara'a surat Ad-Dukhani, barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lahu, maka pagi harinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca surat Ad-Dukhan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari kita bersih dari dosa. Hadirin sekalian, penyebab keresahan kita adalah bukan masalah, tetapi penyebab keresahan kita di dunia adalah kotoran yang menempel pada hati kita. Kotoran yang menempel pada hati kita itu disebabkan oleh dosa yang kita lakukan. Rasul menjelaskan, apabila ada seseorang yang berbuat dosa, maka menempellah satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau orang tersebut dosanya besar, titik hitamnya besar. Kalau dosanya banyak, titik-titik hitamnya banyak di dalam hati. Nah, itu disebut dengan ar-ron. Ron itu adalah kotoran hati. Kotoran hati itu menyebab ketidakbahagiaan kita di dunia. Dan kalau kita membaca surat Ad-Dukhan, kotoran itu akan hilang dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi hari kita seolah-olah plong, tenang, tentram, dan orang yang diampuni dosa-dosanya, masa doanya nggak dikabulkan? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena penghalang doa itu adalah dosa yang kita lakukan. Kok doa lama sekali dikabulkan? Dosanya numpuk, hadirin sekalian. Tapi kalau dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, doa akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak ada keterangan tiap hari baca Ad-Dukhan, tapi ada penjelasan barang siapa yang membaca Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pagi harinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mungkin lepas dari dosa.
beraktivitas pasti melakukan dosa-dosa hadirin sekalian. Maka kita butuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita bertobat, di samping kita sholat taubat, juga ada cara, yaitu dengan cara membaca surat Ad-Dukhan hadirin sekalian. Selanjutnya waqala fi suratil waqi'ati, Rasul bersabda menerangkan tentang surat Al-Waqi'ah. Rasul bersabda tentang surat Al-Waqi'ah, man qara'aha, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, kullalailatin. Nah, ini ada syaratnya, kullalailatin, setiap malam hadirin sekalian, setiap malam baca Al-Waqi'ah, setiap malam baca Al-Waqi'ah, lam tusibhu faqatun, maka tidak menimpa kepadanya kefakiran, maka tidak ditimpa kemiskinan hadirin sekalian. Jadi orang yang ingin tidak miskin, nah ini tujuan kita hadirin sekalian. Kita kerjakan biar punya uang, lalu bisa ibadah dengan tenang kepada Allah, bisa punya rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Nah ini dikasih tahu oleh Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam tidak akan ditimpa kefakiran hadirin sekalian. Artinya dia diberi kecukupan oleh Allah, artinya dia diberi kekayaan oleh Allah. Syaratnya baca surat Al-Waqi'ah setiap malam hadirin sekalian. Surat Al-Waqi'ah kan panjang, mirip surat Yasin panjangnya hadirin sekalian. Tapi kalau yang berat itu awalnya hadirin sekalian, yang berat itu awalnya kan belum lancar, jadi berat. Lalu kita baca lagi, kita baca lagi, kita baca lagi, lama-lama lancar hadirin sekalian. Jadi yang semula setengah jam bisa 15 menit selesai, bisa 10 menit selesai kalau agak ngebut hadirin sekalian. Sekitar 15 menitan selesai kalau lancar hadirin sekalian. Lalu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa kefakiran hadirin sekalian. Nggak ada salahnya dicoba hadirin sekalian. Coba nggak bayar hadirin sekalian. Kita kerja pontang-panting susah payah dapat rezekinya, kadang-kadang tidak sesuai dengan tenaga kita hadirin sekalian. Cobalah ini diamalkan hadirin sekalian. Ini Rasul yang bersabda hadirin sekalian. Jadi Rasul yang bersabda, Rasul itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul berkata bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Artinya sabda Rasul itu pasti benar, jaminan Rasul itu pasti benar. Dan Rasul bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam tidak akan ditimpa kefakiran hadirin sekalian. Bisa dicoba hadirin sekalian. Kalau ternyata kok nggak berhasil, lapor saya, lapor aja, nggak diganti uang hadirin sekalian. Tapi yakinlah, jadi jika kita baca surat Al-Waqi'ah setiap malam itu sekitar 15 menit, kalau sudah lancar itu selesai hadirin sekalian. Awal-awalnya berat karena belum lancar hadirin sekalian. Jadi permulaan itu terasa berat, apapun permulaan berat, lalu lama-lama terbiasa jadi ringan hadirin sekalian. Wa qala fi surati idza zulzilat, Rasul bersabda menerangkan tentang surat idza zulzilatil ardu zilzalaha atau surat Az-Zalzalah. Innaha, sesungguhnya surat Az-Zalzalah ta'dilu, mengimbangi nisfal Quran, setengahnya Al-Quran. Jadi orang yang membaca surat Az-Zalzalah keutamaannya, pahalanya membaca setengah Al-Quran. Luar biasa hadirin sekalian. Jadi banyak ayat-ayat Quran, surat-surat Al-Quran yang keutamaannya itu membacanya lebih besar dari ayat-ayat yang biasa hadirin sekalian. Ini surat Az-Zalzalah keutamaannya membaca satu surat penuh sama dengan membaca setengah Al-Quranul Karim.
Wa fi surati alhaakumut takasur, dan Rasul bersabda menerangkan tentang surat alhaakumut takasur atau surat at-takasur. Man qara'aha, innaman qara'aha, sesungguhnya orang yang membaca surat at-takasur, kana, dia itu kaman, seperti orang qara'a yang membaca alfa ayatin, 1000 ayat. Jadi keutamaannya sama dengan membaca 1000 ayat Al-Qur'anul Karim, hadirin sekalian. Jadi kita di samping tadarus rutin dari awal sampai akhir, dari awal, nah kita baca juga ayat-ayat yang punya keutamaan khusus, hadirin sekalian. Nah di antaranya at-takasur sama dengan kita membaca 1000 ayat Al-Qur'an. Selanjutnya wa fi qul huwallahu ahad, dan di dalam surat qul huwallahu ahad, maksudnya surat Al-Ikhlas, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, innaha, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu ta'dilu, mengimbangi, sulusal Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quranul Karim, hadirin sekalian. Berarti orang yang membaca 3 kali, pahalanya seperti orang yang mengkhatamkan Al-Quran, hadirin sekalian. Ada sahabat yang sangat cinta kepada surat Al-Ikhlas, dia sering baca, bahkan waktu jadi imam bacaannya Al-Ikhlas, dan itu kata Rasul, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena cintanya kepada surat Al-Ikhlas, hadirin sekalian. Jadi surat yang kita anggap sepele ternyata luar biasa keutamaannya, hadirin sekalian, yaitu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Ikhlas itu isinya mengandung memurnikan keesaan Allah. Insya Allah orang yang rutin membaca Al-Ikhlas, sering baca surat Al-Ikhlas, itu imannya tidak goyah, hadirin sekalian. Di akhir zaman itu iman mudah goyah, hadirin sekalian. Kita ini hidup di akhir zaman, iman mudah goyah, banyak tawaran-tawaran materi yang mengorbankan keimanan yang itu tidak halal, hadirin sekalian. Apalagi kalau kita sudah bermain di level pejabat, hadirin sekalian, sulit untuk menghindari tawaran-tawaran yang begitu besar sehingga menyebabkan akhirat kita nantinya terlantar, hadirin sekalian. Nah, membaca surat Al-Ikhlas ini insya Allah iman kita kuat, hadirin sekalian. Jadi perbanyak surat Al-Ikhlas, insya Allah menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca saja terjemah kandungan Al-Ikhlas itu luar biasa, hadirin sekalian. Wa annaman, dan barang siapa, dan sesungguhnya barang siapa qara'aha yang membaca surat Al-Ikhlas asyra marratin, 10 kali, bunya lahu qasrun fil jannati, maka akan dibangun bagi orang tersebut istana di surga. Jadi kalau baca 1 kali dianggap dinilai pahala oleh Allah sepertiga Al-Quran telah membaca. Berarti kalau bacanya 3 kali, dia seolah-olah pahala dari Allah adalah membaca Al-Quran penuh 100%, 30 juz, hadirin sekalian. Kalau membacanya 10 kali, Allah bangunkan istana di surga. Al-Ikhlas kan surat yang pendek, hadirin sekalian. Berapa aja kita mampu, hadirin sekalian. Berarti udah 10, 1 istana. Baca lagi 20, 2 istana, dan seterusnya, hadirin sekalian. Maka luar biasa surat Al-Ikhlas ini, hadirin sekalian. Kalau di surga kita punya banyak istana, masa sih di dunia sengsara pasti akan merembes juga, hadirin sekalian. Akhirnya di dunia juga hidupnya tenang, hidupnya makmur, rezekinya melimpah, hadirin sekalian.
Wa waroda, dan dijelaskan al-hassu, anjuran, dijelaskan di dalam hadis tentang anjuran ala qiraatiha, untuk membacanya, maksudnya membaca surat Al-Ikhlas ba'da kulli sholatin, setiap selesai sholat. Maksudnya setiap selesai sholat 5 waktu ada anjuran dari Rasul untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dialamin enggak hadirin sekalian? Karena bacaan setelah sholat 5 waktu itu banyak riwayatnya. Ada Rasul menyuruh baca ini, baca ini, baca ini. Kalau semuanya itu mendekati Isya kalau semuanya dibaca, hadirin sekalian. Jadi kita pilih yang biasa dari dulu dibaca, itu yang kita pilih, hadirin sekalian. Mau diganti boleh juga, cuma tidak terbiasa, hadirin sekalian. Sehingga zikir setiap selesai sholat tiap masjid itu suka berbeda, karena memang hadisnya banyak tentang bacaan setelah sholat 5 waktu, hadirin sekalian. Di antaranya yaitu kita disunahkan setelah sholat 5 waktu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, hadirin sekalian. Al-Ikhlas 10 kali. Wa indas sobahi, dan ketika waktu subuh, setelah sholat subuh sunnah membaca 10 kali juga. Wa indal masai, ketika sore hari kita disunahkan membaca 10 kali surat Al-Ikhlas. Wa indan naumi, dan ketika tidur, ketika mau tidur itu kita disunahkan membaca 10 kali juga, hadirin sekalian. Ini ayat yang paling mudah kita baca, hadirin sekalian. Maka usahakan kita sering mengamalkan bacaan surat Al-Ikhlas. Wa warodat, dan juga dijelaskan di dalam hadis qiraatuha, membaca surat Al-Ikhlas ini ma'al muawwizataini. Kata al-muawwizataini artinya 2 surat perlindungan. 2 surat perlindungan maksudnya adalah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau kita mendengar surat al-muawwizatain artinya Al-Falaq dan Al-Falaq dan An-Nas, hadirin sekalian. Jadi di dalam riwayat lain Rasul menerangkan bahwa surat ini digabungkan dengan Al-Falaq dan An-Nas salasamarratin, sebanyak 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau ini dilakukan, wa fi dzalika, di dalam hal itu, hifdzun minal afati, akan dijaga oleh Allah dari segala macam bencana, hadirin sekalian. Al-afat artinya bencana-bencana, ini kata jamak, hadirin sekalian. Jadi akan dijaga dari bencana-bencana, hadirin sekalian. Jadi mengapa apa-apa sering pakai tahlil, sering pakai yasin, itu susunan ulama, hadirin sekalian. Ulama itu menyusun susunan tahlil itu ada Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Itu ulama yang menyusun. Di antaranya keutamaannya adalah agar dijaga dari segala macam bencana. Ada ayat kursi banyak keutamaannya. Jadi itu kita amalkan, hadirin sekalian. Kita amalkan, kita biasakan membaca yasin, membaca tahlil, dan membaca di dalamnya juga ada ayat kursi. Tahlil itu runtutan dari Al-Fatihah sampai doa, maksud saya itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya, hadirin sekalian. Maka jangan tinggalkan, itu warisan dari ulama, hadirin sekalian. Hadis-hadisnya bertebaran di mana-mana tentang keutamaan surat-surat atau ayat-ayat yang ada di dalam tahlil itu, hadirin sekalian. Maka insya Allah akan dijaga dari segala macam bencana. Wa kifayatun, dan dicukupi li jami'il muhimmati, seluruh urusan-urusan pentingnya, hadirin sekalian. Jadi urusan-urusan pentingnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita kalau apa-apa, ada urusan apapun, diundang bacanya tahlil dan yasin, hadirin sekalian. Tahlil itu kan rangkaian suatu
bacaan Al-Quran maupun zikir kemudian disertai dengan doa hadirin sekalian, dan itu ulama yang memilih hadirin sekalian. Begitu juga rotib hadirin sekalian, ada rotibul haddad, ada rotibul atos, itu juga kita amalkan, itu pun sangat bagus untuk kita amalkan, lebih-lebih zaman sekarang hadirin sekalian. Zaman sekarang orang banyak yang meninggalkan itu semua. Kita kembali lagi hadirin sekalian, udah kalau rotib kita nggak tahu, rotibul haddad nggak tahu, rotibul atos nggak tahu karena jarang dibaca, udah tahlil yasin kita rutinkan, insya Allah selamat di dunia dan di akhirat hadirin sekalian. Jadi keutamaannya dijaga dari segala macam bencana dan dicukupkan seluruh kebutuhan hidupnya hadirin sekalian. Jadi yakin kepada yang diucapkan Rasul itu benar hadirin sekalian. Jadi kita sebenarnya nggak usah kemana-mana, kerja aja biasa. Setelah itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca yang sudah diajarkan ulama hadirin sekalian, udah selesai hadirin sekalian. Kita kan kadang-kadang gimana nih, akhirnya datang ke orang pintar malah menyesatkan, disuruh ini itu mau. Udahlah, yang sudah diajarkan ulama tekuni, rutinkan, insya Allah berkah hidup kita hadirin sekalian. Asal jangan hanya doa, karena Rasul mengajarkan usaha dan doa. Usaha itu kita beraktivitas, jalan, yang guru ngajar, yang petani ke sawah, yang dagang-dagang, yang punya kendaraan misalkan ngojek dan lain sebagainya hadirin sekalian. Dan gak harus betul-betul harus dapat sekian, gak harus hadirin sekalian, tapi Allah nanti yang mengatur kita, mencukupi kita hadirin sekalian. Yang penting kita usaha hadirin sekalian, maka urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda fil Fatihati, menerangkan surat Al-Fatihah. Sekarang surat Al-Fatihah, innaha, sesungguhnya surat Al-Fatihah, a'zamu suratin, surat yang paling agung, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim itu surat Al-Fatihah. Innaha, sesungguhnya surat Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani. As-sab'u artinya 7, al-mathani yang diulang-ulang. Jadi nama lain surat Al-Fatihah adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena sering dibaca di dalam sholat. Karena paling seringnya surat yang dibaca itu Al-Fatihah hadirin sekalian. Mau apa saja Al-Fatihah, mau kebutuhan apa saja Al-Fatihah. Dan yang sudah pasti adalah setiap sholat baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihahnya tidak dibaca, sholatnya tidak sah atau tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti Al-Fatihah itu surat yang pasti paling sering dibaca oleh kaum muslimin hadirin sekalian. Wal Qur'anul Azim, dan nama surat Al-Fatihah juga Al-Qur'anul Azim. Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung. Jadi nama Al-Fatihah diantaranya Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung. Maksudnya seluruh Al-Qur'an terangkum, teringkas di dalam Al-Fatihah hadirin sekalian. Jadi Al-Qur'anul Karim yang jumlahnya 30 juz diringkas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa annaha, sesungguhnya surat Al-Fatihah unzilat, diturunkan. Sesungguhnya surat Al-Fatihah
unzilat hiya diturunkan, wa ayatul kursi dan ayat kursi, wa khawatimu suratil baqarati dan akhir surat al-baqarah, min kanzin dari bawah, min kanzin dari gudang, tahtal arsy di bawah arasy. Jadi sangat mulia, yaitu ada suatu tempat di bawah arasy, disitulah dimana surat al-fatihah, ayat kursi dan 3 surat al-baqarah yang terakhir dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir surat al-baqarah itu diturunkan oleh Allah dari suatu tempat di bawah arasy. Itu saking agungnya hadirin sekalian. Wa annal fatihata dan sesungguhnya surat al-fatihah itu lima quri'at lahu diniatkan dibaca untuk niat apapun hadirin sekalian. Jadi al-fatihah itu dibaca buat niat apapun qabul hadirin sekalian. Tapi orang yang hatinya bersih hadirin sekalian. Zaman dulu itu apa-apa al-fatihah hadirin sekalian. Ada orang sakit datang ke kiai, kiai bawa ambil air, baca al-fatihah, kasih ke orang, lalu diminumkan ke yang sakit, sembuh hadirin sekalian. Zaman dulu. Kenapa zaman sekarang enggak? Zaman sekarang itu tidak, disebabkan rezeki kita itu banyak bercampur dengan yang haram hadirin sekalian. Ada campuran-campuran yang haram itu kadang-kadang masuk ke dalam tubuh kita hadirin sekalian. Berarti kadang-kadang kurang mujarab hadirin sekalian. Padahal hakikatnya orang yang bersih, tapi tetap saja orang yang hatinya bersih, orang yang selalu menjaga dari yang haram itu tetap dia punya keistimewaan itu hadirin sekalian. Dan kadang-kadang orang itu tersembunyi hadirin sekalian. Tapi secara umum al-fatihah itu untuk niat segala apapun. Anak kita pengen cerdas, baca al-fatihah di air, minumkan ke anak kita. Kepada kiai lebih bagus lagi kita airnya yang dibaca oleh kiai hadirin sekalian. Karena kita yakin ulama, kiai ataupun orang yang soleh itu biasanya lebih dekat kepada Allah sehingga lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum siapapun bisa melakukannya hadirin sekalian. Tapi karena kita itu sudah banyak dosa sehingga itu kadang-kadang tidak mempan hadirin sekalian. Ya, zaman dulu itu banyak yang sembuh dengan Al-Fatihah, banyak yang sukses dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah diniatkan banyak uang, benar-benar banyak uang. Al-Fatihah diniatkan sehat, benar-benar sehat hadirin sekalian. Maka kita intinya adalah Al-Fatihah kata Rasul dibaca untuk diniatkan apa saja itu insya Allah qabul hadirin sekalian. Maka kita usahakan mengembalikan tradisi-tradisi dari ulama yang mulai sudah semakin ditinggalkan oleh generasi kita hadirin sekalian. Lebih-lebih generasi muda kita itu udah mainnya HP aja hadirin sekalian, udah nggak mikir yang lain-lain, yang penting HP sampai berjam-jam pun dia kuat hadirin sekalian. Kita bayangkan ada orang megang ini sampai berjam-jam, 6 jam itu bisa kuat. Ada orang yang baca beberapa ayat saja dia nggak sanggup, tetapi membaca ini berjam-jam sampai matanya juga udah keletihan masih sanggup hadirin sekalian. Maka kita mulailah dari diri kita sendiri, ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Kita coba saja, keluarga kita belum, kita dulu, nanti kita ajak anak kita dan lain sebagainya, sehingga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kata Rasul, Al-Fatihah itu kita niatkan buat apa saja itu insya Allah qabul hadirin sekalian. Wa annaha dan sesungguhnya Al-Fatihah itu ruqyatun haqqun, ruqyah pengobatan, haqqun yang benar. Jadi di samping untuk tujuan-tujuan yang diridhoi oleh Allah, juga untuk ruqyah yaitu untuk
kesehatan untuk kesembuhan, hadirin sekalian. Jadi kalau kita sakit, kita membaca surat Al-Fatihah lalu biasanya ditiupkan di air kemudian diminum, itu insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan biasanya itu orang-orang soleh, hadirin sekalian. Jadi kita tetap yakin kepada yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.